Mimpin nyanyi dulu. Atau ada yang mau gantiin Mimpin nyanyi? Enggak. Ya, sini. Nyanyi apa tadi kesepakatan bersama? Satu bangsa. Oke, ya 1, 2, 3 semuanya suaranya keluar. 1, 2, 3. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia ku sapa, Indonesia tercinta. Nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Terima kasih untuk yang mimpin doa dan yang mimpin nyanyi. Hari ini kelas 4. Coba lihat sisi kanan, sisi kirinya, apakah ada yang kosong? Ada. Sebutkan siapa yang kosong. Meja. Kursi ya, kursi. Ayo, siapa sisi kanannya kursinya yang kosong? Sebutkan. Biar dipakai. Siapa? Raisa. Mei, ya. Akila. Aino. Oke. Berarti ada 10 yang gak turun. Sebelum itu ibu mau menunjukkan sesuatu. Kalian tahu nggak ini videonya tentang apa? Bola. Emang pembelajaran penjas? Ayo, ada yang tahu nggak? Iya, ini adalah tentang wawancara. Ada yang tahu apa itu wawancara? Orang yang mana? Di video ini siapa yang jadi wawancara? Siapa yang ditanya? Betul, bapak-bapak. Kayak intel. Di sini ada perempuan sebagai bukan narasumber. Nah, di sini yang jadi wawancaranya adalah si perempuan dan yang jadi narasumber adalah si laki-laki. Sebelum itu, ibu kasih tahu dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama yaitu kalian bisa menjelaskan secara lisan tujuan pengertian wawancara. Selanjutnya kalian bisa menulis hasil wawancara. Kalian bisa melakukan sifat sopan santun saat mewawancarai seseorang. Yang selanjutnya kalian bisa memahami apa itu tentang hasil wawancara, isi-isinya apa saja. Sebelum ibu jelaskan materi, ibu tunjukkan satu video tentang wawancara. Tolong diperhatikan baik-baik, disimak. Kamu pernah melihat artis atau idolamu diwawancara di televisi? Apa itu wawancara? Wawancara adalah kegiatan tanya jawab. Dibuka tulisan bukunya biar nanti sambil dicatat. Informasi atau pendapat tertentu. Orang yang dimintai informasi dalam wawancara disebut dengan narasumber atau informan. Sedangkan orang yang mewawancarai atau mengajukan pertanyaan disebut dengan pewawancara atau reporter. Nah, wawancara adalah kegiatan tanya jawab untuk mendapatkan sebuah informasi atau pendapat tertentu. Narasumber tadi
narasumber buat kita wawancarai bersama-sama. Nanti ada narasumber yang akan datang ke kelas kita. Bukan dong, nanti kakak kasih tahu siapa narasumber kita. Masih rahasia. Masih rahasia ya narasumbernya, nanti ibu kasih tahu siapa narasumber. Sudah? Sudah? Belum. Ayo. Sudah? Sudah? Oke, udah semua lah. Yang belum, lihat catatan temannya. Nah, cara wawancara yang baik ada 3 hal yang perlu diperhatikan, yaitu persiapan wawancara, pelaksanaan wawancara, dan penulisan laporan hasil wawancara. Sebelum melakukan wawancara, siapkan hal-hal berikut. Pertama, tentukan topik wawancara. Topik wawancara bisa bermacam-macam. Contohnya topik tentang tujuan dan meraih cita-cita. Selanjutnya, tentukan narasumber yang sesuai dengan topik tadi. Contohnya, Liliana Natsir, salah satu atlet bulu tangkis berprestasi di Indonesia. Setelah itu, buat janji dan minta kesediaan narasumber untuk bertemu. Agar wawancara berjalan baik, siapkan daftar pertanyaan yang sesuai dengan topik. Tujuannya agar wawancara menjadi lebih fokus dan terarah. Buat pertanyaan yang terbuka, bukan pertanyaan yang jawabannya hanya ya atau tidak. Gunakan kalimat yang efektif agar pertanyaan tidak berbelit-belit. Kita dapat menggunakan kata tanya adik Simba sebagai acuan, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Latih di apa, mengapa, dan bagaimana. Ada yang tahu nggak kepanjangan adik Simba? Adik Simba itu ada adik Simba apa? Ya, apa? Apa? Di mana? Kapan? Siapa? Kapan? Kapan? Selanjutnya mengapa? Bagaimana? Udah hafal semua loh? Adik Simba apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Siapa nama ibu? Di mana ibu tinggal? Bagaimana keseharian ibu? Mengapa ibu memilih cita-cita menjadi guru? Nah, itu adalah salah satu contoh pertanyaan menggunakan adik Simba atau simbol adik Simba. Latih diri menyampaikan pertanyaan agar nanti tidak terus-menerus membaca catatan. Contoh pertanyaan yang sesuai dengan topik tadi adalah, sejak kapan kakak mulai tertarik dengan dunia bulu tangkis? Atau, apa saja tantangan yang kakak alami di masa awal selama menjadi atlet? Atau, bagaimana caranya agar tetap semangat meskipun kalah dalam pertandingan? Siapkan alat tulis untuk mencatat jawaban narasumber. Sebagai tambahan, siapkan juga ponsel untuk merekam suara atau video ketika wawancara. Lalu, bagaimana cara melakukan wawancara yang baik? Saat melakukan wawancara, kita sebaiknya bersikap sopan dan menghargai narasumber. Mulailah wawancara dengan salam, memperkenalkan diri, dan menyampaikan tujuan wawancara.
Misal, Nah, anak-anak ibu. Jadi, nanti kan ada narasumber kakak undang masuk ke kelas. Ini kalian perhatikan, ada beberapa sopan santun yang harus kita terapkan ketika narasumber kita tadi masuk kelas untuk kita tanya. Nah, pertama kita harus apa tadi? Menyapa, betul. Selanjutnya memperkenalkan diri. Jangan langsung nanya, kamu di mana? Nggak tahu siapa orangnya. Kita nggak memperkenalkan diri. atau duduklah dengan sabar. Posisi duduknya pun ada, harus berdiri dengan sikap tegak. Jangan kakinya dilipat, kakinya digini, tangannya gini. Itu nggak Ya, jangan nanti ya kalau kakak undang narasumber kalian duduk gini. Ibu-ibu cita-citanya apa? Itu nggak sopan nanti sama narasumbernya ya. Nggak boleh gitu ya. Berikan pertanyaan pertanyaan dan intonasi yang jelas. Jangan berbicara terlalu keras. Nah, tidak boleh keras-keras dan pelan-pelan, sedang-sedang saja. Menilai tiap informasi dari narasumber dan jangan memotong penjelasan dari narasumber. Di akhir wawancara, tutup dengan ucapan terima kasih atas kesediaan narasumber. Sampai Itu poin pentingnya. Ucapkan Terima kasih. betul. Nanti kalau narasumber kita datang kita ucapkan terima kasih. ada hal yang kurang berkenan. Setelah wawancara selesai, yang perlu dilakukan selanjutnya adalah membuat laporan hasil wawancara. Laporan biasanya terdiri dari latar belakang wawancara, maksud dan tujuan, topik, waktu dan tempat, hasil wawancara, dan kesimpulan. Berikut contoh laporan hasil wawancara. Latar belakang adalah alasan dilakukannya wawancara. Maksud dan tujuan wawancara adalah apa yang ingin didapat dari hasil wawancara. Topik wawancara yang sudah ditentukan di awal. Waktu wawancara terdiri dari hari, tanggal, dan jam, serta tempat wawancara. Selanjutnya, hasil wawancara. Tulis ulang dan susun jawaban narasumber dalam bentuk narasi yang mudah dipahami. Terakhir, kesimpulan wawancara berisi rangkuman atau ide penting dari keseluruhan hasil wawancara. Wah, sudah lengkap ya materi kita hari ini. Dengan mempersiapkan dan menerapkan teknik wawancara yang baik, maksud dan tujuan wawancara bisa tercapai. Selain kita sendiri yang mendapatkan informasi baru, Apa saja sikap yang harus kita lakukan ketika kita mewawancarai orang? Sopan. Terus mengucapkan Terima kasih. harusnya apa lagi ayo? Iya, habis mengucapkan terima kasih meminta maaf. Selanjutnya duduknya harus rapi, tegak, harus sopan. Di buku coba lihat bukunya di halaman 64. Di situ ada menulis laporan wawancara. Ada latar pertama apa? Yang pertama adalah latar halaman 84 saya. 84. Ini 9 ini. Nah, di situ ada poin 3 menulis laporan wawancara. Yang pertama ada latar. Iya. Ada latar belakang. Latar belakang itu apa sih, Kak? Latar belakang itu kita membuat sebelum wawancara kita buat dulu. Kita mau temanya apa? Nanti tema kita atau topik kita tentang latar belakang seseorang. Jadi kita nanti akan mewawancara ini tentang latar belakang narasumber kita yang akan masuk ke kelas. Nah, nanti kita akan mengulik misalnya latar belakang dia adalah seorang guru. Di latar belakang nanti di situ kita akan menulis guru adalah bla 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 bla. Nah, itu latar belakang. Kita menjelaskan sedikit tentang misalnya Ibu Sarah ya. Ibu Sarah kuliah sebagai seorang guru. Nah, kita isi latar belakangnya.
yang mengajar di SDN berapa? Itu Di kelas usah jadi ini ya. Nah, jadi ibu jelaskan sebelum ibu latar belakang kita jelaskan sebelum ibu menjadi guru, ibu berkuliah dulu di Universitas Palangkaraya dengan jurusan keguruan. Nah, itu latar belakang itu kita menjelaskan sedikit. Selanjutnya yang poin B apa? Poin B-nya apa? Ayo, yang kedua. Yang kedua apa? Halaman berapa tadi kata ibu bukunya? 8485 menulis hasil wawancara. Ini bukunya buku bahasa Indonesia bukan? Ini saya 65. Nah ini dia yang poin 2-nya apa itu? Tujuan wawancara. Tujuan wawancara. Nah tujuan wawancara tadi ibu untuk mengetahui tentang latar belakang ibu siapa? Iya, kan temanya tadi kita temanya tentang latar belakang. Jadi tujuan wawancara yang kita lakukan untuk mengetahui tentang latar belakang seseorang. Poin yang selanjutnya apa? Menentukan topik wawancara, menentukan temanya, mau mewawancarakan siapa. Kayak tadi kalian mewawancarakan Ibu Sarah. Ibu Sarah sebagai guru, atau kalian mau mewawancara ibu agama. Ibu agama kan sebagai guru agama. Nah, itu tentukan dulu topiknya apa. Oh, mau topiknya tentang keagamaan, pasti harus mencari narasumber yang mengerti tentang agama. Ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum ibu lanjut ke poin sudah paham? Mana suaranya kelas 4 sudah paham? Topik tadi kita mencari sebelum menyusun kita harus mencari topik terlebih dahulu. Misalnya topiknya tentang kesehatan, narasumber kita siapa kalau tentang kesehatan? Bisa kalau ibu penjas. Ayo siapa lagi? Tentang kesehatan? Iya betul, narasumber kita dokter kalau topik kita tentang kesehatan. Tujuannya kita untuk mengetahui misalnya latar belakang ibu seorang dokter, kita untuk misalnya ingin mengetahui latar belakang dokter tersebut. Nah selanjutnya itu ada poin D, waktu dan tempat. Tadi kalian mewawancarai Ibu Sarah di kelas berapa? Di kelas 4, di jam 9 pagi. Itu harus ditulis kan waktu dan tempat kalian melakukan wawancara. Jangan nggak ditulis waktu dan tempatnya. Kayak hari ini tanggal berapa? Tanggal 20. Betul, tanggal 20 November 2025 di SDN 3 Menteng di kelas 4. Iya. Selanjutnya ada wawancara dan narasumber. Nanti dicari siapa yang jadi pewawancaranya. Misalnya yang jadi pewawancaranya Arifin, narasumbernya Ibu. Selanjutnya kita menulis hasil wawancara yang ada latar belakang, ada tujuan, ada topik. Habis itu ada menulis kesimpulan atau hasil keseluruhan dari wawancara kita. Masih ditulis? Sudah? Sudah paham? Struktur mewawancarai seseorang? Kita tulis ya? Yang mana? Oh yang ini tulis jangan. Topik, narasumber, dan sikap. Nanti diingatlah sikap mewawancara. Nanti kelas kita akan kedatangan satu narasumber. Rahasia, ibu nggak mau ngasih tahu, nanti narasumbernya datang sendiri ke sini. Nah, kita mengulang lagi. Wawancara merupakan
narasumber. Kalau sudah dapat narasumber, baru kita buat daftar pertanyaannya. Siapkan alat tulisnya. Habis itu poin terpentingnya adalah sikap. Kalau sikap kita nggak enak, mau nggak narasumbernya datang lagi kalau diundang? Nah, poin terpentingnya adalah Nah, ini bersikap santun kepada narasumber. Bukalah wawancara dengan kalimat pembuka seperti salam dan perkenalan diri. Membuat kontak mata yang normal dengan narasumber saat wawancara. Jangan diginiin lah narasumber kita ini. Ya, jangan, gak boleh lihat. Masa kamu cewek-cewekin gitu narasumbermu? Takut narasumbermu nanti. Jangan gitu, nanti narasumbernya gak mau lagi ke kelas kita. Selanjutnya ada berbicara sesuai topik dan pertanyaan yang sudah dibuat. Jangan keluar dari pertanyaan yang kita buat kok yang kita jawab. Habis itu memberi sedikit waktu untuk narasumber memikir jawaban dari pertanyaan kita. Jangan dibilang, ayo Pak cepat Pak dijawab pertanyaannya. Jangan gitu. Diam dulu. Mungkin narasumber lagi berpikir tentang pertanyaan dari kita. Jangan kayak, Ibu cepat Bu dijawab Bu pertanyaan saya Bu. Jangan gitu. Siapa biasanya kayak gitu? Arifin. Selanjutnya mendengarkan jawaban narasumber, merespon jawaban narasumber dengan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan. Apa? Oh ya maaf. Habis itu tutup wawancara dengan kalimat penutup seperti ucapan Terima kasih. dan Minta maaf. iya betul. Nah ini tadi kata kita yang sudah dijelaskan di video, ada latar belakang, tujuan, topik, wawancara, waktu dan tempat, hasil wawancara, kesimpulan. Nah, ini ada yang di buku tulis, sudah dicatat? Untuk penulisan hasil wawancara, nanti narasumber kita datang, kita akan menulis hasil wawancara kita ke narasumber yang datang nanti. Berkelompok nanti nanti Ibu minta berkelompok. Nanti ada satu sebagai pewawancara, habis itu ada satu sebagai penulis hasil wawancara. Iya betul, kerjasama pintar. Ada yang ingin ditanyakan sebelum kita masuk sebelum Ibu mengundang narasumber kita masuk ke sini ke kelas? Ayo, apa ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham? Sudah? Coba Ibu minta kita buat, nanti kan narasumber kita datang, buat satu pertanyaan dari adik Simba tadi. Ayo, siapa dulu bisa buat pertanyaan? Satu pertanyaan dulu. Yang datang nanti perempuan. Siapa nama kecil? Ya betul. Apa? Siapa namamu? Ya, apa lagi? Apa cita-citamu saat masih kecil? Apa lagi? Tapi temanya ya, tema kita latar belakang seseorang. Jadi kita menanyai latar belakang seseorang. Ayo, bikin pertanyaan yang melatar belakangi seseorang atau mengulik tentang latar belakang seseorang. Satu aja Pak. Boleh, dua boleh, tiga, tapi jangan banyak-banyak. Kasihan narasumber kita menjawab banyak-banyak pertanyaan dari kita. Nanti Ibu undang lagi ke sini narasumbernya. Selanjutnya apa? Ayo, ada lagi yang bisa bikin pertanyaan? Ibu sudah berapa lama mengajar? Misalnya dia adalah seorang guru. Apa yang Ibu rasakan ketika mengajar di kelas? Tapi kalian nggak tahu ya narasumbernya dulu atau apa, nanti Ibu undang di sini. Ayo, ada yang ingin ditanyakan tuh belum? Dari materi yang Ibu jelaskan. Udah paham semua? Udah tahu struktur penulisan hasil wawancara? Apa aja? Ada latar? Ada? Ada? Topik wawancara. Waktu dan tempat wawancara. Itu sikap kita mewawancarai harus apa?
berlima satu orang, misalnya cuma duduk diam. Ini biar aja bertiga. Ini ini bertiga kamu situ biar itu kamu ya. Berlima jangan berlima kebanyakan. 3, 2, 2, 4. Nih kelompok, tulis kelompok berapa ibu gini ya. Jadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok ini gabung, kelompok 4, kelompok 3, kelompok 4. Kamu gabung situ nak. Kalian gabung. Ini nah, ada kursi kosong. Gabung sini, gabung sini. Iya. Nama kelompoknya nak. Nah, tulis juga ya kelompok berapa kelompoknya kelompok. Ya, semua nama kelompoknya gimana ibu? Tulis semua nama kelompoknya. Tolong bentar dulu. Nama kalian dua. Diajak kalian berdua. Ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4. Kalian kelompok 4 kah? Yang berempat kelompok 4. Sudah tulis namanya? Nama kalian berdua. Masa mau tulis nama ibu di dalam? Kan kelompoknya kalian dua. Di baliknya ada aktivitas, buka, coba buka. Ada aktivitas 1, membuat pertanyaan.
background kita biar persis kayak di TV-TV. Apa sayang? Oke, sudah. Ibu panggil narasumber kita hari ini kejutan. Dia seorang guru. Selamat datang. Beri tepuk tangan dulu untuk narasumber kita. Selamat datang Ibu di kelas 4 di SDN 3 Menteng. Perkenalkan, saya sebagai moderator berjalannya acara kita hari ini dengan acara Inspirasi Nasional Talent Show, yaitu dengan tema mengenal lebih dekat latar belakang seorang pendidik. Oke, Ibu izin di sini ada beberapa wawancara kita di depan yang akan menanyai Ibu dengan berbagai macam pertanyaan. Apakah bisa kita mulai langsung? Bisa. Dari kelompok 1 silakan maju. Satu saya. Catatnya di buku. Satu ya. Catatnya di buku ya. Dengarin jawaban temannya. Kami tutup. Jangan buku. Suaranya dicari nak. Saya lahir di Kota Ujung Timur dan dibesarkan di Surga. Namanya Ibu apa dulu? Kapan Anda mulai tertarik menjadi guru? Ibu tertarik menjadi guru sejak saya SD. Sejak dulu ibu saya mau jadi guru. Tepuk tangan dulu buat Tasmin. Ayo, kelompok 2 yang mau jadi wawancara maju. Kamu tanya nama ibunya dulu. Kamu perkenalkan diri kamu dulu. Nama ibu Rini Agustin. Sudah? Sudah ya, kalau yang pertanyaannya paling yang situ mengucapkan terima kasih sama terima kasih maaf kalau ada salah. Beri tepuk tangan untuk teman kita. Ayo kelompok 3 siapa yang jadi wawancara? Iya, kelompok 3. Kelompok 3 tadi yang mana itu lupa lah. Oh, pada situ ya. Kalian 2. Maju saya siapa?
Ibu Rini adalah guru. Nah, itu yang menginspirasi Ibu Rini menjadi guru. Sudah? Apa? Di mana Anda lahir dan besar? Di kota Waringin Timur, kata ibunya tadi di Samudra. Di kota Waringin Timur. Mana itu? Kata ibunya tadi apa? Taruh dulu di esnya. Pagi-pagi dulu. Baik. Jangan minum es ya pagi-pagi ya, yang lain juga. Mau minum. Mana harinya masih dingin, minum es boleh. Ayo apa? Apa? Ayo apa? Sudah? 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 Untuk mempersingkat waktu,
Siapa nama narasumber kita? Kenapa beliau ingin menjadi guru? Karena saudara. Kenapa beliau ingin menjadi guru? Oke, terima kasih. Karena saudara-saudara Ibu Rini adalah seorang guru. Tinggal di mana Ibu Rini? Kalimantan Tengah, di Palangkaraya. Terus tadi ada yang lupa nggak? Kenapa nggak nanya Ibu Rini mengajar di mana? Kenapa nggak buat pertanyaan itu tadi? Jadi nanti kita undang lagi deh Ibu Rini biar tahu mengajar di mana. Habis itu apa lagi tadi hasil wawancaranya didapat? Siapa? Apa lagi hasil wawancaranya? Ayo sebutkan. Ada lagi hasil wawancara yang belum disebutkan? Apa? Ya, jawabannya? Oh, ternyata kenapa Ibu Rini ingin menjadi guru? Ternyata dari kecil Ibu Rini emang punya cita-cita menjadi guru, terutama di saat dia duduk di bangku SD. Kalau di sini ada cita-citanya mau jadi guru? Gak ada. Terus cita-cita kalian mau jadi apa? Dokter, pengusaha, good. Habis ini Ibu bagikan lembar evaluasi ke kalian semua. Bukan lembar evaluasi, tapi evaluasi. Dan Ibu mau kalian wawancara orang di rumah, entah orang tua, kakak, nenek, om, tante. Tapi sebelumnya ada yang ingin ditanyakan dulu kita. Duduk rapi. Ada yang ingin ditanyakan dulu nggak? Udah kan? Wawancara apa? Wawancara apa? Ayo, apa wawancara? Bukan, itu pewawancara. Wawancaranya saya. Wawancara adalah kegiatan tanya jawab. Untuk mencari informasi. Wawancara apa? Yang memberi pertanyaan, Narasumber. yang menjawab pertanyaan. Oke. Sikap saat sebelum melakukan wawancara kita harus Mendapati daftar pertanyaan, siapkan menulis. betul. Untuk menulis hasil wawancara kita isinya apa saja dalam penulisan hasil wawancara di bukunya ada kata Belakang. itu ya narasumber ini apa tujuan, topik, waktu dan tempat, hasil wawancara, kesimpulan. Oke. Ayo sebelumnya ada yang ditanyakan tidak? Sebelum Ibu bilang kalian akan ada evaluasi habis kegiatan pembelajaran ini di rumah, evaluasinya ada yang ditanyakan dulu, benar-benar paham nggak? Pak, Ibu tanya dulu paham nggak buat pertanyaannya sudah? Insya Allah paham. Dengan simbol apa tadi adik? Adik kecil.
Jadi ibu minta bikin tugasnya apa tadi ya? Yang ulang tugas ibu. Dengan tema atau topik latar belakang. Paham? Latar belakang kehidupan, latar belakang kehidupan orang yang kalian wawancarai, paham? Bikin pertanyaannya tadi dengan simbol adik Simba. Tuh, dengan simbol adik Simba. Sebelum ibu tutup pembelajaran kita hari ini, ibu mau nanya bagaimana proses pembelajaran hari ini. Apakah menyenangkan? Apakah kalian senang ibu mengundang narasumber? Berapa rating pembelajaran hari ini? 100 per 100. Berapa? 1000 per 2000. Berarti kalian hari ini pasti kalian senang. Berarti suasana pagi hari ini ibu ngajar kalian senang. Nanti sampai akhir pembelajaran pulang nanti harus senang ya, karena suasana paginya udah senang. Awas aja, ada yang ngantuk, ada yang mau tidur. Nanti pas jam-jam pelajaran habis ini kita belajar apa ayo? Betul, matematika. Tetap ibu yang ngajar matematika kita. Oke, sebelum ibu tutup, karena pembelajaran kita ini di bab 3 terakhir, kita akan masuk di bab 4 adalah teks wawancaranya adalah materi terakhir kita. Minggu depan akan belajar bab 5. Coba buka halaman 72 apa judul bab 5 kita? 72. Judul bab 5 kita adalah pertukaran dan pembayaran. Nah, sebelum itu kalau bisa sambil ditanya-tanya sama orang tua ya, apa itu pertukaran, apa itu pembayaran. Buat minggu depan kita belajar biar kalian agak paham tentang pertukaran dan pembayaran. Ada apa yang mau ditanyakan? Sama. Ayo duduk rapi. Dengar kalau ibu ngomong harus apa tadi? Harus dengar. Duduk rapi. Duduk rapi. Duduk rapi. Ayo satu orang mimpin doa. Nah, tunjuk-tunjukkan. Siapa? Yaudah, Arifin ayo. Arifin udah pakai peci, jadi udah bisa mimpin doa. Ayo Arifin udah pakai peci dia. Ya, Arifin udah pakai peci dia. Ayo, mimpin doa. Sebelum kita di sini kan belajar matematika, habis itu istirahat kita apa? MBG. Yuk. Bentar dulu, tunggu semuanya diam baru kamu ngomong. Kalau nggak ada yang diam, nggak dimulai doanya, nggak dimulai pembelajaran selanjutnya matematika. Diam nggak? Diam. Sudah siap? Sudah bisa?